Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gua Toshi, di mana kita akan membahas salah satu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, dan pada hari ini kita akan kembali ke Crypto Reviews, dan pada hari ini kita akan mereview mengenai satu cryptocurrency project yang cukup unik yang bernama 99 Bitcoin. Tetapi sebelum kita masuk ke reviewnya, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Jadi untuk 99 Bitcoin ini sendiri sebenarnya adalah suatu, technically speaking adalah suatu project learn to earn sepertinya ya. Dimana di sini kita bisa belajar mengenai Bitcoin ya, kita juga bisa melihat reviews dan tutorials juga for newbies ya, dimana mereka akan ada misalkan the best Bitcoin exchanges, lalu bagaimana cara untuk buy Bitcoin instantly, dan best Bitcoin wallet seterusnya ya. Nah di sini kalau kita lihat ada earn crypto, ada berbagai macam cara ya, kita bisa ada Bitcoin mining ya, ada staking crypto, ada lending crypto dan seterusnya. Nah, tapi mungkin yang lagi-lagi paling menarik untuk 99 Bitcoins ini adalah dia itu masih dalam bentuk pre-sale. Jadi kita masih bisa beli sebelum dia ya listing gitu ya. Itu lagi-lagi lah, itu salah satu yang paling lagi ngetrend di masa-masa market lagi nggak jelas ya. Kita tertarik banget sama yang namanya Launchpool, Launchpad. Kemarin kita bisa lihat ada Binance Launchpool-nya terus-menerus. Launchpad dari Bybit juga dia bersama dengan Launchpool juga ya. Jadi lagi-lagi ini memang sedang sangat ngetrend di crypto markets for now, karena ya cenderung resikonya mungkin gini lah, bukan resiko lah, lebih tepatnya tuh kita punya peluang dapat dulu saat dia nge-pump di awal gitu. Itu yang paling menarik, makanya orang berbondong-bondong untuk ikutan ke ya tiga itu, pre-sale, Launchpool dan Launchpad ya. Cara belinya gimana? Simple banget. Lu tinggal connect wallet aja di sini. Lu bisa pilih mau pakai wallet apa. Kalau gua sih biasa pakai MetaMask. Terus tinggal ya lu masuk aja seperti biasa ya. Kita kasih contohnya aja. Oke, kita klik pakai akun tertentu, kita konekin. Nah, setelah sudah connect ya, kita bisa pilih mau beli pakai apa. Bisa pakai Ethereum, bisa pakai USDT, ataupun juga bisa menggunakan BNB. Tinggal lu pilih aja. Kalau gue pribadi lebih gampang mendingan pakai USDT karena itu kan bukan aset yang volatile, itu aset yang stable. Jadi lebih gampang lah buat hitung-hitungannya ya. Nah, untuk sekarang kalau kita di sini juga dia itu ada staking. Nah, untuk staking ini kita bisa lihat estimated rewards-nya itu mencapai 2.242% ya. Besar, dan mungkin kalau buat para newbies ini menarik, gede ya. Tapi seperti yang kita bisa tahu, pre-sale ini saat kalau kita ngikutin stakingnya, otomatis kita bisa ketinggalan saat dia listing. Jadi kalau gue pribadi sih lebih melihatnya ke ya udah ini jangka pendek, saat dia sudah listing, pump, TP begitu. Nah, tapi kalau buat lo mungkin ngerasa wah ini secara fundamental menarik, ya terserah lo, stakingin boleh. Tapi kalau gue pribadi sih ngelihatnya lebih ke jangka pendek ya. Nah, untuk 99 Bitcoins ini sendiri ya, jadi bukan jargon ya, moto mereka ya, bukan jargon. Moto mereka adalah we translate Bitcoin to plain English. Jadi mereka ini tujuannya adalah untuk memberikan edukasi dan memberikan crash course untuk apa itu Bitcoin dan kenapa kita perlu untuk punya alokasi ke sana ya. Nah, untuk di sini sendiri si 99 Bitcoins itu sudah diaudit ya, sempat diaudit oleh Solid Proof. Ya, untuk Solid Proof sendiri ini baru 6 April kemarin, jadi masih fresh banget ya, masih awal bulan April ya. Dan kalau kita lihat di sini tuh dia secara overallnya ya kita bisa lihat ya, ini 99 Bitcoins beneran. Tokenizing system 99 Bitcoin ini learn to earn, benar ya. Jadi ekosistem learn to earn, di mana saat kita mau belajar lebih dalam mengenai Bitcoin, kita diberikan insentif dengan diberikan koin ya, koin dari 99 Bitcoins tepatnya ya, bukan dikasih Bitcoin langsung. Nah, kalau kita lihat di sini hasilnya gimana, kita langsung aja loncat dan overall sih kayaknya dia nggak nge-report ada permasalahan sih ya. Coba lihat ya, kita tunggu close kritik. Di sini menurut dia si deployer dari kontrak ini nggak bisa update contract with new functionalities, which is good ya. Kadang-kadang bisa gini ya, ada juga
para tim dev yang sedikit nakal gitu ya, dia audit dulu, setelah audit udah gitu bisa diganti lagi gitu. Nah itu ya kadang-kadang cara untuk mengelabui para auditor ya. Tapi di sini ditulis bahwa kontrak ini nggak bisa di-upgrade atau nggak bisa diedit lagi setelah sudah dibuat gitu ya. Dan seterusnya di sini yang penting juga adalah ownership, katanya sudah di-renounce, which is good ya. Jadi kemungkinan untuk kena rug pull jauh lebih kecil dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Ya ini contoh kasus klasiknya adalah seperti Buff Doge dulu ya. Nah, di mana si ownership ini nggak di-renounce dan mereka bisa tarik liquidity kapan aja. Dan konyolnya orang-orang yang sudah dalam tanda kutip tertipu itu masih tetap beli lagi, berpikir akan ngepump. Nah ini penting, makanya penting kita harus ngelihat hasil audit ya. Nah, selanjutnya minting tokens, di sini owner nggak bisa mint new tokens. Ini juga penting ya. Jadi kita nggak akan kena inflasi gitu ya. Nggak dia print gede-gedean terus dia jual. Ya basically itu cara lain buat ngerak pull ya, antara cabut liquidity atau dia mint new tokens dan dia jual gitu. Itu juga ya kasarnya kan bisa gini nih. Misalkan nih, ya bener kita lock dan seterusnya, tetapi ternyata dia bisa nge-mint new tokens, dia nge-mint yang baru, dia jual yang dia jual token baru yang dia baru buat, yang nggak ke-lock dan ya rug pull. Di sini ternyata kita bisa di sini menurut solid proof ya, owner nggak bisa mint new tokens, which is good ya. Burning tokens juga dia nggak bisa nge-burn token. Owner juga nggak bisa nge-blacklist wallets, yang juga penting karena ada beberapa yang kayak misalkan nih ya, project-project memes biasanya ya. Ownernya ternyata bisa nge-blacklist. Jadi yang punya token-token gede atau yang whale-whale-nya dari meme coin itu di-block, dia nggak bisa jual, dan ya lagi-lagi cara rug pull yang lain ya. Selanjutnya di sini, ini ada tax ya. Taxnya itu nggak bisa lebih dari 25%. Tapi ini gede sih jujur 25% ya. Nah, ini salah satu yang harus pertimbangkan. Next, owner nggak bisa lock function ya, dia nggak bisa nge-lock user. It's good. And that's it ya. Di sini dia paling ada, oke, menurut dia sih nggak ada ownership privilege ya. Overall kalau dari hasilnya sih bagus ya, nggak ada critical issue, nggak ada high, medium maupun low. Tapi lagi-lagi menurut gue lebih bagus lagi kalau dia di di audit lagi oleh Certic begitu, karena Certic menurut gue yang selalu ketemu ya, permasalahan apa tuh pasti ketemu ya, gede atau kecilnya tergantung. Tapi ya kalau mau lebih bagus lagi kelihatannya si 99 Bitcoins ini ya mungkin boleh juga dia di audit di Certix gitu ya. Next kita masuk ke tokenomics atau yang mereka sebut sebagai token metrics ya. Kalau kita di sini supply-nya itu ada 99 miliar ini ya. Ya, ada nolnya 9 berarti 99 miliar. 10,5-nya di pre-sale, staking 14%, project funds ini cukup besar ya, 27,5%, community rewards 17%, liquidity 8%, marketing 23%. Nah, ini kalau digabungin berarti sekitar 50%-an ya. Berarti tim dev pegang cukup banyak koin ya, tapi kalau berdasarkan dari hasil audit sih ya harusnya oke. Tetapi ini satu hal yang harus kita perhatikan karena jujur ini cukup banyak dipegang oleh tim devnya. Jadi lagi-lagi gue sih ngeliat ini sebagai satu peluang jangka pendek gitu. Jadi udah listing ya, rally pump ya. Nah, udah pas nge-pump lu TP, tergantung lu masing-masing ya. Tapi kalau gue pribadi sih lebih, sekali lagi ini gue lebih ke jangka pendek. Jadi pas udah nge-pump TP, that's it ya. Roadmap itu kalau kita di sini kuartal 2 rencananya akan ada pre-sale launch ya, which is berarti kita bisa ada waktu ya. Lalu ada staking functionality-nya ini udah juga, platform build ini juga udah harusnya ya. Di kuartal 3, kuartal 3 ternyata baru klaimnya ya. Dan nanti akan ada DEX launch. Nah, di sini nih, kalau target gue sih di sini, waktu udah DEX launch, dia pump. Nah, yang penting sih amanin modal, si modal udah beres, sisanya mau jadi cacing-cacing naga-naga ya terserah gitu ya. Nah, learn to earn-nya baru nanti akan mulai di kuartal 3. Jadi for now masih belum ya, tapi ya nanti ke depannya kuartal 3 itu sih apakah dia bisa benar-benar sesuai dengan yang mereka bahas tadi di depan ya. Nah, kuartal 4 baru akan ada checks listing. Nah, kalau lu ngerasa bahwa ini secara fundamental menarik gitu ya, lu mungkin boleh bagi-bagi sama checks ya, karena rencananya kan mereka di kuartal 4-nya itu akan ada checks listing. Jadi mungkin lu TP sebagian di DEX listing dan udah gitu di checks listing juga boleh gitu ya. Jadi kemungkinan di checks biasanya ya, nggak selalu, tapi biasanya liquidity-nya yang lebih besar dan pumpnya bisa lebih kerasa gitu ya dibandingkan kalau di DEX.
Oke, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Sekali lagi untuk si 99 Bitcoins ini masih dalam bentuk presale ya. Lo bisa beli dan sekarang masih dalam 4 hari lagi ya. Jadi masih ada waktu lah ya. Nah, untuk staking sekali lagi seperti yang gue bilang, gue lebih prefer ini ke jangka pendek. Jadi saat dia udah listing di DEX atau mungkin lo boleh bagi juga ke CHEX ya di kuartal 4, udah ngepump ya lo tentuin target profit lo berapa gitu. Dan karena lagi-lagi ini presale, gue pribadi sih presale tuh kalau bisa nggak nembus 5% dari porto spot lo ya. Kalau nembus biasanya ya nanti ini ya sport jantung gitu. Jadi lebih baik di bawah dari 5% gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk review gua mengenai 99 Bitcoins. Sekali lagi buat lo yang tertarik untuk beli presale-nya, tinggal bisa cek di link refraktor di bawah dan bisa beli dengan Ethereum, USDT maupun BNB. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum punya akun di berbagai macam exchanger, bisa cek link refraktor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.